Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita untuk kita pada kebaktian minggu hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6, demikian dikatakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang maka aku sendiri memandang Engkau. Sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian dikatakan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang sulit untuk kita mengerti, yang sulit untuk kita pahami. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita sakit, dengan hal-hal yang membuat kita kecewa dalam kehidupan ini. Biasanya dalam kondisi seperti itu kita akan bertanya, kenapa itu harus terjadi dalam hidup? Kenapa itu harus melalui dan kualami di dalam perjalanan hidup? Bapak Ibu Saudara, hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Kalau kita membaca mulai dari pasal 1 sampai kepada pasal 41, begitu panjangnya perdebatan dan pergumulan Ayub tentang hal yang terjadi dalam hidupnya. Ayub seorang yang saleh, Ayub seorang yang dekat dengan Allah, tapi justru dia harus mengalami banyak kepahitan dalam perjalanan hidupnya. Maka kalau kita baca dalam Ayub ini, Bapak Ibu, Ayub juga pernah menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayub juga pernah mempertanyakan Allah, kenapa hal yang menyakitkan itu terjadi dan dia alami di sepanjang perjalanan. Namun pada akhirnya Bapak Ibu, dengan pergumulan yang panjang, Ayub akhirnya sampai kepada kesimpulan, dan itulah firman kita pada minggu pagi hari ini. Ayub mengatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada akhirnya Ayub menyadari bahwa apa yang dia alami itu, apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah bagian dari rencana Allah untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan Ayub. Pada akhirnya Ayub menyadari, meskipun banyak hal yang sakit dalam hidupnya, dia harus kehilangan hartanya, kehilangan anggota keluarganya, dihujat oleh istrinya, diejek oleh teman-temannya,
Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa itu semua adalah rencana Tuhan yang baik dalam perjalanan kehidupan Ayub. Itulah sebabnya dia tadi mengatakan bahwa tidak ada rencana yang gagal. Bapak Ibu, firman ini mau mengingatkan kita apa yang kita anggap sebuah kegagalan dalam hidup kita. Ternyata kalau kita melihat itu dari sudut pandang Allah, itu bukanlah sebuah kegagalan. Tapi justru lewat setiap kegagalan dan penyakit ataupun hal yang menyakitkan dalam hidup kita, Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik dalam perjalanan hidup kita. Tapi mampukah kita, Bapak Ibu, melihat ketika kita dalam kondisi yang terpuruk itu, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik itu, mampukah kita mengatakan di dalam hidup kita bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman ini mau mengingatkan kita sesungguhnya bahwa Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Tuhan berhak atas kehidupan kita masing-masing. Lalu bagaimanakah kita menyadari dan memaknai bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah satu bagian rencana yang indah dari Tuhan, meskipun itu kadang menyakitkan? Kami memberikan sebuah ilustrasi yang katakan begini. Di suatu malam, Bapak Ibu, setelah selesai membacakan sebuah cerita kepada putrinya, seorang ayah bertanya kepada putrinya itu, "Nak, apakah engkau mengasihi Papa?" Lalu putrinya mengatakan, "Aku sangat mengasihimu dan mencintaimu." Kemudian ayahnya berkata, "Kalau begitu, bolehkah ayah meminta kalung itu untuk ayah?" Lalu sang putri itu, sang anak itu berkata, "Ayah, aku sayang kepada ayah, tapi aku juga sayang dengan kalung ini." Lalu kemudian ayahnya berkata, "Ya udah, tidak apa-apa." Bapak Ibu, selama 3 malam berturut-turut hal seperti itu dikerjakan oleh ayahnya. Kemudian sang anak itu berpikir, "Kan kalung ini kuminta atau dikasih oleh ayah, kenapa dia harus meminta kembali lagi dari aku?" Pada akhirnya Bapak Ibu, pada malam yang berikutnya, putrinya itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tahu aku mengasihimu dan aku juga sayang dengan kalung ini. Tetapi kalau ayah menginginkan kalung ini, aku akan memberikannya kepadamu." Kemudian Bapak Ibu, putrinya memberikan kalung imitasinya itu kepada ayahnya, dan ayahnya menerimanya dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan ayahnya merogoh kantongnya dan mengeluarkan kalung yang hampir mirip dengan kalung yang diberikan oleh putrinya. Dan kalung yang diberikan oleh ayahnya itu adalah kalung emas yang asli. Lalu ayahnya berkata, "Sesungguhnya kalung ini sudah berada di kantong ayah sejak pertama kali ayah meminta kalung imitasi itu." Dan kemudian ayahnya mengenakan kalung emas itu. Bapak Ibu, mau kami katakan dalam ilustrasi itu, Bapak Ibu, kadang kita merasa dan berkata bahwa Tuhan itu tidak adil dalam hidup kita. Kita sering berkata, Tuhan yang memberikan kehidupan ini, lalu kenapa Tuhan harus mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita? Tapi tidakkah kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita, Tuhan hendak menggantikannya dengan yang lebih indah lagi dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang ketika kita kehilangan itu, kita merasa sedih. Ketika kita kehilangan sesuatu itu, kita merasa kecewa dan sakit hati. Tapi yakinkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang akan membawa kita ke
seluruh jalan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu akan berdampak baik. Meskipun kadang kita sulit untuk memahami dan mengerti itu sekarang, tapi mari seperti Ayub, dengan mempergumulkan panjang, dengan berpasrah diri kepada Tuhan, mempertanyakan selalu kepada Tuhan, akhirnya dia menyadari bahwa tiada rancangan Tuhan yang tidak baik dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Ayub mempergumulkan perjalanan hidupnya dan sampai kepada pemahaman yang benar akan jalan Tuhan, akhirnya dia memakai setiap pergumulan hidupnya itu justru untuk semakin mengenal Allah dalam perjalanan kehidupannya. Itulah sebabnya tadi Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu, banyak orang dalam kehidupan kita sekarang, ketika dia diperhadapkan dengan masa-masa sulit, justru tidak memakai masa sulit itu untuk mengenal Allah, tapi kadang dia memakai masa sulit itu untuk semakin menjauh daripada Allah. Tapi Ayub dalam setiap pergumulan hidupnya yang panjang itu, akhirnya dia menyadari bahwa lewat hal yang dia alami itu, dia memakai semuanya itu justru untuk mengenal Allah dalam perjalanan hidupnya. Ketika Ayub merasakan penderitaan, ketika Ayub mengalami banyak masalah dalam hidupnya, justru itu dia pakai untuk melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Maka firman ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, ketika suatu saat atau dalam hidup kita diperhadapkan dengan banyak masalah, ketika dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak yang membelenggu kehidupan kita, mari kita pakai semuanya itu justru untuk mengenal bahwa dalam hal itu pun Tuhan hadir, bahwa dalam hal itu pun Tuhan sedang bersama-sama dengan kehidupan kita. Ayub yang dulunya memberontak kepada Allah, Ayub yang dulunya tidak terima atas apa yang dia alami dalam hidupnya, pada akhirnya dia menyadari, dia menyesali bahwa dia telah salah menilai Allah dalam perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya dia tadi mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bukankah kita sama seperti Ayub kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita menghadapi banyak hal yang ada di luar daripada kemampuan kita, bukankah kita sering mempersalahkan Allah dalam hidup ini? Bukankah kita sering menghujat Allah dalam hidup ini dan mengatakan, kalau Tuhan sayang, kenapa dia membiarkan kita mengalami banyak masalah? Bukankah kita sering berkata, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa dia membiarkan hal itu terjadi dalam hidup kita? Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, firman ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan jalan yang terbaik dalam setiap hal yang boleh kita lalui dan jalani di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana dengan tema minggu kita hari ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita. Maka ketika Tuhan boleh mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, kita juga harus meyakini Tuhan sanggup membebaskan dan melepaskan kita dari situ. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, kita harus meyakini Bapak Ibu, bahwa yang terjadi itu tidak akan pernah dapat membelenggu kehidupan kita. Tapi kita harus tetap meyakini bahwa dalam setiap hal yang terjadi itu ada rencana Tuhan, rencana Tuhan yang indah yang sedang dipersiapkan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka meskipun itu menyakitkan, meskipun itu membuat kita kecewa,
dalam segi kemanusiaan dan kedagingan kita. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa kedukaan yang kita alami, masalah yang kita alami, problem kehidupan yang kita alami, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih tegar, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebab Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan dalam perjalanan kehidupan kita. Maka mari kita yakinkan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam kehidupan orang yang selalu berpasrah dan berserah diri kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang sulit untuk kami pahami dan mengerti. Kami izinkan kami untuk memperkumpulkan itu bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh melihat, kami boleh merasakan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik dalam kehidupan kami. Meskipun Bapa, dari segi kedagingan kami itu menyakitkan, menyedihkan, tapi dalam hal itu pun kami harus meyakini bahwa di situ Tuhan sedang membentuk dan bekerja untuk memberikan yang lebih indah dalam kehidupan kami. Sama seperti Ayub yang memenangkan pergumulannya dan memakai pergumulannya untuk mengenal Engkau, mengenal kasih, mengenal kekuatan-Mu. Demikian juga kami Bapa kiranya dalam tuntunan Roh Kudus, lewat setiap hal yang boleh kami alami dan lalui dalam hidup ini, kami boleh Tuhan izinkan untuk mengenal kasih, mengenal perbuatan, mengenal kasih setia-Mu dan hikmat-Mu yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Itu menguatkan dan memampukan kami menjadi orang-orang yang dapat melihat kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang boleh kami lalui. Dan kami meyakini Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.